Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang The Bauhaus and New Typography, dan yang kedua adalah New York School. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu The Bauhaus and New Typography. Ide dari semua seni maju dan gerakan desain telah dieksplorasi, dikembangkan, dan diterapkan pada masalah fungsionalitas dan produksi mesin di sekolah desain Jerman bernama Bauhaus. Walter Gropius, seorang arsitek Jerman bersama direktur baru sekolah desain bernama Bauhaus pada 12 April 1919. Gropius mencari kesatuan baru antara seni dan teknologi dengan berkolaborasi dengan generasi muda seniman dengan filosofi seni serupa. Visinya adalah bahwa desainer yang terlatih secara artistik dapat menghirup jiwa ke dalam produk mati mesin. Ludwig Mies van der Rohe, arsitek Berlin yang menjadi direktur Bauhaus pada tahun 1930 setelah dipindahkan ke Dessau, Jerman pada tahun 1924, menciptakan frase untuk menggambar Bauhaus dan filosofi desain abad ke-20, less is more. Jan Tschichold adalah asimilasi desain konsep Bauhaus dengan konstruktivisme Rusia. Ia adalah pemimpin yang kuat dalam tipografi baru, yang menunjukkan penempatan asimetris dan desain bentuk huruf yang fungsional. Jan Tschichold berargumen bahwa jenis huruf harus diatur dalam gerakan daripada diam pada bidang horizontal. Jenis harus di dalam bentuk dasar sehingga wajah sans serif dalam rentang bobot dinyatakan sebagai tipe modern. White space diberi peran baru sebagai elemen struktural, sama pentingnya dengan tipe dan pencitraan. Inti dari tipografi baru adalah kejelasan, bukan hanya keindahan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bentuk dari fungsi teks. Lebih menyukai fotografi daripada ilustrasi dalam desain. Eric Gill terinspirasi oleh pengaruh sejarah kolom Trajan, manuskrip abad pertengahan, serta tipografi dari Baskerville dan William Kessler. Di desain Perpetua, wajah Romawi antik berdasarkan prasasti dari kolom Trajan juga mendesain font Gill Sans. Paul Renner adalah seorang guru dan desainer yang menciptakan salah satu tipografi sans serif yang paling banyak digunakan pada abad ke-20 dan sekarang ke-21. Futura berisi 20 variasi gaya dari ringan hingga ekstra berani. Zaman Romawi baru. The Times of London ditugaskan Stanley Morison merancang font untuk surat kabar pada tahun 1932. Times New Roman memiliki ascenders pendek dan descenders dan tajam serif kecil, menjadi yang paling jenis huruf yang banyak digunakan pada abad ke-20. Gerakan isotipe. Berdasarkan keinginan untuk menciptakan bahasa dunia tanpa kata-kata, dimulai pada tahun 1920-an dan berlanjut hingga tahun 40-an, menggunakan piktografi dasar untuk menyampaikan informasi dan masih dipraktikkan secara luas hingga saat ini. Piet Zwart
adalah desainer Belanda yang memadukan pengaruh kaum Dadaisme dengan desain detail dan fungsional dan teratur. Urutan yang dicapai dalam komunikasi yang kompleks dengan pengulangan ritmis diagonal, kata, huruf, aturan, dan tangan diembat. Bauhaus adalah sekolah seni, desain, dan kerajinan yang mencari persatuan baru di antara seniman dan pengrajin untuk membangun masyarakat spiritual utopis di masa depan. Manifesto Bauhaus ditulis oleh Walter Gropius dan diterbitkan di surat kabar Jerman. Dokumen ini menetapkan filosofi sekolah baru bahwa bangunan yang lengkap adalah tujuan akhir dari semua seni visual dan kemahiran dalam kerajinan adalah sumber inspirasi utama. Tipografi Dienwe dikembangkan oleh Jan Sekold karena dia muak dengan tipografi dan aransemen yang merosot. Gaya baru ini menghapus tipografi dari elemen yang tidak penting. Jadi sans serif mereduksi alfabet menjadi bentuk dasar dan dasarnya. Desain didasarkan pada struktur horizontal dan vertikal yang mendasarinya. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu New York School. Desainer Eropa melarikan diri dari iklim politik, bermigrasi ke Amerika Serikat, dan menjadi pengaruh besar dalam gerakan desain Amerika. Desain Eropa cukup teoritis dan terstruktur, di mana desain Amerika bersifat pragmatis, intuitif, dan kurang formal dalam pendekatannya untuk mengatur ruang. New York adalah pusat pergerakan di tahun 1940-an. Penekanan ditempatkan pada ekspresi ide dan terbuka langsung penyajian informasi. Bradbury Thompson, salah satu perancang paling berpengaruh di Amerika pasca perang, memiliki pengetahuan menyeluruh tentang pencetakan dan penyusunan huruf dan bereksperimen dengan keduanya dengan sangat sukses. Ia beralih ke pendekatan klasik untuk desain buku dan editorial yang berfokus pada keterbacaan, formalitas, dan tipografi gaya lama. Bekerja untuk Smithsonian dan Art News. George Lewis adalah seorang desainer grafis New York yang produktif. Ia bekerja untuk beberapa klien TV besar seperti MTV, Lion Cuisine, TV Lube, ESPN. Dia juga merancang lebih dari 30 sampul untuk Esquire majalah. Herbal Lubalin, desainer grafis Amerika lulusan Cooper Union, dia menciptakan dua publikasi terkenal, yaitu Avant-Garde dan Huruf Besar dan Kecil. Dia juga merancang font avant-garde dan mengubah tipografi menjadi bentuk seni dan elemen komunikatif yang kuat. Selain itu, ia juga mengusulkan logo kota New York pada tahun 1906. John, Chermayeff, dan Geismar. Kontribusi awal ketiganya adalah untuk desain grafis Amerika muncul dari latar belakang estetik yang kuat dan pemahaman tentang gagasan utama seni modern Eropa. Gambar dan simbol digabungkan dengan rasa dislokasi yang surrealis untuk menyampaikan esensi subjek pada sampul buku dan poster. Sintaks visual, verbal. Kata dan gambar menyatu menjadi ekspresi konseptual dari sebuah ide, sehingga mereka menjadi saling bergantung sepenuhnya. Pendekatan Bernbach berkembang selama tahun 1950-an dan 1960-an oleh Bill Bernbach jadi Biro Iklan New York, Doyle dan Bernbach. Iklan baru.
Di biro iklan butik kecil yang baru, penekanan ditempatkan pada kreativitas daripada layanan pemasaran penuh. Upaya dilakukan untuk menciptakan daya tarik yang lebih jujur, terpelajar, dan berselera tinggi pada audiens pasar. Tipografi figuratif. Arahan main-main yang diambil oleh desainer grafis New York selama tahun 1950-an dan 1960-an. Pendekatan ini dipelopori oleh Jean Frederico yang mengambil banyak bentuk, yaitu bentuk huruf menjadi gambar, seperti pada iklan Frederico untuk Hari Wanita, atau properti visual dari kata itu sendiri, atau organisasinya dalam ruang. Digunakan untuk mengekspresikan ide seperti yang dalam iklan Tonnage Don Escantener, di mana bentuk visual dari kata tersebut mengambil makna konotatif. Fotografi. Pengaturan jenis dengan memaparkan negatif karakter alfabet dengan kertas foto muncul pada tahun 1925. Dengan pengumuman publik tentang mesin penyusun fotografi Totnik yang ditemukan oleh E.K. Hunter dan J.R.C. Augustus dari London. Perusahaan Typeface International (ETC) didirikan oleh Aaron Barnes. 34 keluarga tipe yang berkembang penuh dan sekitar 60 tampilan tambahan dirancang dan dilisensikan selama dekade pertama. Fontnya memiliki tinggi dan besar dan askender dan deskender pendek. Ini menjadi karakteristik font yang berlaku selama tahun 1970-an dan awal 1980-an. Sekian saja yang dapat saya jelaskan dari materi kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.